Salam jemaat Tuhan, jumpa lagi dengan saya Lomi Here dalam acara Light of Revival. Pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Matius pasal 8 ayat yang ke-22. Beginilah bunyi firman Tuhan. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Nah, saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang kita akan belajar pada kesempatan pagi hari ini adalah motivasi melayani Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, kalau kita membaca dari pasal-pasal dari ayat-ayat awal dari pasal 8 ini, di sini Yesus membuat mujizat kesembuhan secara ilahi. Di situ ada kesembuhan yang Yesus memberikan kesembuhan pada orang-orang yang penyakit kusta, yang penyakit lumpuh, bahkan yang penyakit demam. Dan itu terjadi secara mujizat. Saudara-saudara, dan banyak orang yang melihat hal itu. Dan banyak orang juga yang berbondong-bondong mengikut Yesus. Karena mereka melihat peristiwa-peristiwa ajaib itu. Tapi saudara, di sini salah satu murid yang sementara mengikut Yesus, pada teks kita tadi berkata bahwa tetapi Yesus berkata kepadanya di sini kepada salah satu murid. Saudara-saudara, Yesus mengajak salah satu murid untuk mengikut Yesus. Tetapi si murid ini memberikan alasan bahwa dia mau minta izin untuk menguburkan orang tua daripada murid ini. Saudara-saudara, latar belakang dari orang-orang Yahudi atau orang Israel memang orang tua mereka belum meninggal, mereka tidak boleh keluar dari tanah kelahiran mereka. Tetapi Yesus berkata bahwa biarlah orang-orang mati mereka menguburkan mereka. Artinya di sini bahwa hal yang pertama di sini, orang mati menguburkan orang mati, artinya di sini tidak secara harfiah. Kan tidak mungkin orang yang mati bisa kubur orang mati, tetapi yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang mati rohani. Artinya orang-orang yang tidak beriman kepada Kristus secara sungguh-sungguh. Sehingga Yesus mengatakan, biarlah mereka yang mengubur ayah atau ibumu. Atau mungkin juga biarlah orang-orang yang ada di sekitar situ yang mengubur mereka. Saudara, tapi hal yang kedua yang harus kita melihat dari teks ini ayat adalah bahwa seringkali kita memberikan alasan ketika kita mau melayani Tuhan, mau mengikut Tuhan. Kita seringkali dengan motivasi-motivasi yang tidak benar untuk melayani Tuhan. Banyak kali kita sudah mengaku menjadi orang Kristen, tetapi justru kita menjadi orang Kristen mau melayani Tuhan dengan motivasi yang tidak benar. Misalnya saja, kita menjadi pelayan Tuhan, mengikut Tuhan supaya kita tenar, bisa terkenal. Hal yang lain supaya kita bisa dapat duit, dapat keuntungan-keuntungan dari pelayanan-pelayanan. Inilah hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, hal-hal yang tidak baik. Untuk itu saudara, marilah kita, kalau kita sudah mengaku orang percaya kepada Yesus, marilah kita sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan motivasi yang benar sebagai buah, sebagai bukti dari iman kita. Yakobus 2 ayat 17 mengatakan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Artinya ketika saudara sudah mengaku percaya Yesus, harus sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan motivasi mengutamakan Tuhan, menomorsatukan Tuhan selain dari keluarga kita, pekerjaan kita. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberikan motivasi yang benar kepada kita sebagai orang-orang Kristen. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ada kesempatan indah pada pagi hari ini bagi kami. Kami sudah boleh mendengar firman-Mu dengan motivasi kami untuk melayani Tuhan, supaya Tuhan dinomorsatukan di dalam kehidupan dan pelayanan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya firman Tuhan yang telah kita belajar boleh menjadi pedoman di dalam kehidupan kita di hari-hari yang masih tersisa ini. Shalom.